Kuncinya gini Mas Matias, sering-seringlah mengingat Allah dimanapun Mas Matias berada. Apapun yang Mas Matias mau kerjakan, ingatlah Allah. Maksudnya apa? Kalau saya melakukan ini, saya dapat keberkahan nggak ya? Kalau saya kayak gini, Allah marah nggak ya sama saya? Jadi bukan untuk menyenangkan manusia akhirnya, tapi kita menyenangkan Allah niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Terkadang ada pertanyaan yang mungkin agak selengean ya. Ya kalau gitu, Allah udah tahu dong kalau saya mau maksiat ini. Allah udah tahu dong kalau saya nggak mau sholat ini. Terus buat apa saya sholat? Buat apa saya tidak bermaksiat? Toh juga sudah tertulis. Itulah dimana kita bisa memilih. Dan adalah satu hal juga yang akhirnya saya menyadari setelah saya berislam adalah Allah ini maha pengampun, pengasih dan penyayang. Kadang orang berpikir ya ntar deh saya taatnya, nanti deh saya tobatnya. Allah ini kan Ghafur, maha pengampun. Tapi yang sering terlupakan adalah malaikat maut itu nggak nunggu kita tobat, karena beliau mengincar, kok mengincar ya bahasanya, menyambangi kita 70 kali lebih dalam satu hari. Ya di hari apa, di jam berapa, di saat yang keberapa beliau datang ke kita nggak ngerti, karena kita bukan dalam nomor antrian, kita dalam nomor cabutan istilahnya kan gitu. Kita nggak ngerti nomor kita yang keberapa. Itulah saya merasa bahwa di situ saya harus berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam mencari rezeki. Mungkin kalau mau cari uang kayak dulu bisa dapat uang banyak, bisa, sangat bisa. Tapi pertanyaannya sesuai dengan yang Allah kehendaki atau tidak? Karena setiap rupiah yang kita dapat dan kita keluarkan ada hitungannya. Itu konsep yang saya nggak dapat waktu saya beragama yang dahulu. Itu adalah konsep yang menurut saya menjaga manusia supaya berhati-hati dalam bertindak apapun. Karena segala apapun yang kita kerjakan, mau bekerja, mau bertetangga, mau bersaudara, mau berkeluarga, kalau sudah didasarkan dengan niat bahwa ingin menyenangkan Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, insya Allah bekerja pun ada ibadahnya, bertetangga pun ada ibadahnya. Dan sekali lagi kita nggak ngerti dengan ibadah mana kita bakalan dimasukkan ke surga gitu loh. Ya banyak-banyaklah berniat baik, banyaklah selalu mengingat Allah di kapanpun dan dimanapun kita berada, karena kita nggak ngerti tiketnya dari mana dan dari siapa, kan begitu ya. Jadi mungkin ini adalah permintaan maaf saya. Sebenarnya nggak enak juga mau ngobrolin masalah ini karena ini personal ya, dan saya yakin juga ada teman-teman di luar sana yang melihat Islam dengan apa yang dilihat dari media, dengan citra-citra yang dihembuskan di masyarakat. Mohon maaf, saya dulu melihat Islam itu adalah agama pertama arogan, yang kedua intoleran, bahasa yang sekarang kita sering dengar, yang ketiga adalah agama yang merasa dirinya paling benar, yang keempat banyak soalnya. Bagaimana pandangan saya tentang Islam waktu itu? Intinya di situ, Mas. Dan
bagaimana seorang manusia dengan sangat gampang menekan tombol untuk mematikan manusia yang lain dengan bom. Kalau saya sudah ngelihat seorang muslim bercelana di atas mata kaki, itu saya sudah mulai skeptis apa dengan apa yang dia bawa. Lagi bawa ransel kah? Lagi bawa tas besar kah? Ternyata setelah menjadi seorang muslim, kenapa celana itu mereka pakai dengan cara seperti itu? Karena menjaga mereka dari najis. Karena celana itulah yang juga dipakai untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, supaya tidak menimbulkan kesombongan dalam diri. Itu adalah hal-hal yang saya nggak terima waktu itu, penjelasan waktu itu. Jadi ya menurut saya kalau sudah cingkrang ya I need to be careful gitu loh. Saya harus hati-hati sih sama orang ini. Kalau perlu nggak usah kenal, kan gitu loh. Ya alhamdulillah kalau nggak kenal kan gitu. Tapi sekarang saya justru melihat bahwa saya harus kenal. Karena mereka ini adalah orang-orang yang punya ilmu yang saya nggak punya. Kenapa mereka bisa istiqomah dengan pakaian itu? Apa yang mereka jaga? Itu yang harus saya kulik sekarang. Terus kenapa saya dulu benci banget sama orang Islam? Karena setelah akhirnya saya menjadi seorang muslim, bukan Islamnya yang salah. Islam tidak pernah salah. Karena ini agama yang diturunkan oleh Allah dan dijaga betul sampai dengan hari kiamat. Nggak mungkin Islamnya salah. Berarti kan ada faktor di luar Islam. Ya sebenarnya nggak di luar banget gitu loh. Muslim-muslimnya yang akhirnya saya melihat itu dan menyimpulkan bahwa Islam arogan. Nabi nggak seperti itu. Nabi itu yang saya tahu dari sirah, setiap hari menyuapi ibu yang bukan Islam dan beliau buta setiap hari. Dan kisah ini saya dengar pertama kali, saya bisa nangis kayak anak kecil. Nabi itu suapin setiap hari. Walaupun pada saat nyuapin Nabi dihina, dibilang Nabi itu pendusta, penyihir, segala macam, jangan percaya dengan Muhammad karena beliau ini begini. Setelah Nabi wafat, kemudian sahabat Abu Bakar mencoba untuk menggantikan peran beliau. Si ibu ini langsung menyadari bahwa ini bukan Nabi. Padahal bagaimana cara menyuapi sahabat Abu Bakar ini sudah sebisa mungkin diperhalus seperti Nabi, itu pun masih tidak bisa menyamai gitu loh. Dan disitulah baru ibu ini menyadari setelah diberi pemahaman oleh sahabat Abu Bakar bahwa yang menyuapimu setiap hari itu adalah yang kau hina, yang kau klaim bahwa negatif adanya. Dan setelah Nabi wafat pun ibu itu baru akhirnya menerima Islam, bahwa Islamnya nggak pernah salah. Kitanya yang sebagai seorang muslim terkadang menciptakan bahwa Islam ini jelek, Islam ini intoleran, Islam ini arogan. Ya mungkin cara kita belum tepat, walaupun yang kita bawa sudah benar. Karena terkadang orang harus menerima sesuatu dengan benar dan tepat. Pada saat kita cuma bawa benarnya aja, belum tentu tepat. Karena mungkin ilmu yang saya terima dari beberapa ulama yang saya dengar, bahwa berdakwah itu harus lentur, mengikuti dengan siapa kita sedang ingin berdakwah. Jadi mungkin jangan disamaratakan caranya gitu loh. Yaitu itu adalah pandangan tentang Islam menurut saya dulu, terutama bom Bali lah, di mana ada terorisme segala macam, hukum mati. Saya sangat senang melihat tontonan pada saat ada persidangan tentang hukuman mati itu, bahwa
satu lagi teroris mati. Sekejam itu pemikiran saya dulu. Karena nggak sukanya saya terkonsep oleh media. Dan mungkin inilah tempat-tempat di mana walaupun Islam nggak butuh diklarifikasi ya, Allah tidak butuh diklarifikasi oleh kita. Tetapi janji Allah kalau kita membela agamanya Allah, Allah yang membela kita nanti. Ya, kita sedang berikhtiar untuk itu. Kita sedang berikhtiar untuk membela agama Allah, walaupun Allah nggak butuh dibela. Allah nggak butuh dibesarkan karena Allah maha besar. Ya mungkin dengan platform seperti ini kita akhirnya mengklarifikasi, walaupun saya tarik kembali bahwa Islam nggak butuh diklarifikasi karena Islam sejatinya tidak pernah salah. Supaya orang juga ngerti bahwa terkadang yang menjadi salah itu muslimnya, bukan Islamnya, begitu Bang. Saya pernah mendengar, saya lupa dari siapa, yang jelas Allah pasti berikan keberkahan kepada beliau insya Allah. Apapun yang terjadi di dunia, baik itu yang kita rasakan adalah ujian, baik itu nikmat, sejatinya semuanya itu ujian yang harus diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena pada saat kita menerima uang nih 100 juta kita dikasih Allah, kita merasa ini adalah rezeki Allah. Benar, di satu sisi ujiannya Allah sedang berjalan. Mau dipakai buat apa ini uang? Dari mana ini uang? Semua ada ujiannya. Semua nanti akan ditanya. Karena apa? Karena CCTV-nya Allah itu nggak pernah habis baterai. CCTV-nya Allah itu nggak pernah habis memory card. Dan akan diputar per second nanti gitu loh. Yang bikin saya tegar adalah ada salah satu yang mungkin saya agak flashback ke kejadian real yang saya alami. Saya berharap saya dijaga lisan saya oleh Allah supaya tidak timbul apa ya, riya dalam diri saya. Jadi waktu hari ke-20 puasa, jobless saya waktu COVID itu. Terus saya ngelihat cadangan energi di dompet saya ini cuma tinggal 20.000 nih. Oke, sahur aman, buka insya Allah aman nih. Bismillah. Jadi saya tetap, manusiawi saya adalah saya harus mencari. Malamnya saya itu habis dapat ceramah dari Ustadz Khalid. Saya terang-terangan karena beliau yang menjelaskan itu tentang saya dari YouTube. Ada warga, saya lupa di Syam atau di mana, kekurangan. Dia bersolawat kepada Nabi, meminta kepada Allah, dan di saat yang sama ada pemimpin dari daerah tersebut yang merasa resah karena dia ingin membagikan rezekinya dia. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah tuntun kudanya untuk sampai di tempat di mana dia bisa memberikan hartanya. Sampailah dia di sebuah masjid yang masih ada lentera nyala di situ, berarti ada orang yang sedang berdoa. Diberikanlah apa yang menjadi kebutuhan dari si warga tersebut. Kemudian warga tersebut dipesani oleh Amir waktu itu, saya lupa, kalau butuh apapun datang ke saya, mintalah apa yang kau butuhkan, karena malam ini atas doamu, atas sholawatmu, Allah menggerakkan hati saya, menggerakkan kuda saya untuk sampai di hadapanmu. Jawaban yang sangat mengena buat saya adalah, apabila saya butuh, saya nggak akan minta sama sampean. Saya akan minta dengan siapa, dengan zat yang
menyebabkan sampean datang ke saya akan langsung minta kepada Allah, bukan kepada sampean. Disitulah waktu itu saya dengar ceramah itu, saya karena itu ilmu baru, kemudian sebelum tidur bersolawatlah saya meminta kepada Allah. Keesokan esok sahurnya baru selesai makan sahur, sisa dari buka, saya di calling sama salah satu partner kerja saya yang tahu saya sudah jadi Islam. Mas Matias, assalamualaikum segala macam, apa kabar, gimana kabarnya segala macam. Saya itu habis dapat rezeki mas, dan saya bingung mau saya kasih kemana. Tiba-tiba muncul nama Mas Matias di situ. Mas, saya minta nomor rekening. Itu adalah hal yang terjadi di hidup saya yang nyata. Beliau juga masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Kalaupun mau di cross check juga bisa. Jadi kalau misalnya mau di cross check, beliau alhamdulillah masih ada, masih hidup sampai sekarang. Setelah transfer itu saya akhirnya menyadari bahwa rezekinya Allah itu yang membatasi adalah pikirannya kita. Akal kita yang akhirnya mengambil alih kemahaan Allah. Karena ada 3 part di mana kita nggak bisa menyangkal bahwa itu adalah ranahnya Allah. Jodoh, rezeki, dan maut. Mungkin kita bisa bertawakal di jodoh dan maut, tapi kita sok-sokan punya kalkulator untuk membatasi rezekinya kita dari Allah. Wah, kalau sekian nggak cukup nih sampai 1 bulan. Wah, kalau sekian berarti besok saya gimana. Nah, akhirnya saya terbuka pikiran saya tentang rezeki ini bukan saya yang ngitung. Rezeki ini saya cuma bisa usahakan. Hasilnya kecil atau besar itu sudah ditakar oleh Allah. Saya siap nggak nerimanya. Bisa jadi saya pada saat saya dikasih berlebih, saya bisa kufur, wallahu alam. Bisa jadi saya menyelewengkan amanahnya Allah. Disitulah letak penjagaan Allah terhadap saya permasalahan rezeki. Maksudnya bukan saya mengklaim diri saya bahwa rezeki saya ini kekurangan, enggak, karena Allah sudah menjanjikan bahwa manusia itu makhluknya Allah, rezekinya cukup dan berlebih, tidak kurang. Yang menyebabkan kurang adalah matematikanya kita dan bagaimana kita menggunakan rezeki yang Allah kasih. Itu tentang kesaksian saya bagaimana Allah begitu dekat dengan saya pada saat saya meminta kepada Allah, pada saat saya memuliakan kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Disitulah cinta Allah juga akan kembali ke kita. Itu part-part dimana yang seperti ditanyakan tadi, bahwa saat saya menjadi seorang muslim, apa yang akhirnya menyebabkan saya bertawakal kepada Allah. Karena kalau saya merasa bahwa saya harus was-was, saya akan merasa was-was dengan kelakuan pribadi saya, bukan dengan rezeki apa yang akan Allah kasih ke saya. Ya mungkin, jadi mungkin ini adalah bisa jadi bermanfaat untuk sahabat ngaji cerdas, dan terlebih sangat bisa bermanfaat buat diri saya pribadi. Saya pernah menjemput salah satu ustadz kita, ustadz anak muda, dan terus terang saya sangat hormat dengan beliau, dan Allah kasih saya kesempatan untuk private taklim istilahnya gitu. Jadi langsung dengan beliau di dalam mobil. Saya sengaja kecepatan mobil itu saya bikin supaya saya bakal kena lampu merah gitu loh. Karena momen itu nggak bakal datang kedua kali menurut saya waktu itu. Jadi saya nanya, Ustadz Afwan,
Iman ini kan naik turun ya, dan kadang kayak orang naik roller coaster gitu loh, bisa sangat tinggi bisa sangat turun. Gimana ngejaganya? Dan mungkin setiap orang muslim sudah tahu sebenarnya kodenya, tips dan triknya supaya menjaga keimanan. Ustaz bilang, pertanyaan yang antum tanyakan ini sudah ada dari zaman Nabi. Bayangin, orang-orang yang kumpul sama Nabi loh, merasakan hal yang sama. Ya Nabi Allah, kenapa pada saat saya berada di dekatmu terasa surga sangat dekat, tapi kenapa pada saat saya pulang ke rumah saya merasa saya lalai dan saya menjadi salah satu orang yang melupakan surga gitu loh. Saya ngerasa bahwa saya langsung nanya sama Ustadz, masa beliau-beliau ini sahabat Nabi loh, beliau-beliau ini ada di kalangan Nabi, masa itu bisa dirasain sama beliau? Ya kenyataannya ada. Jadi jangankan kita, orang yang belum pernah ketemu sama Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang kumpul bareng-bareng ngeteh ngopi sama Nabi, istilahnya begitu, itu aja ngerasain hal yang sama dengan apa yang Mas Matias tanyakan. Kuncinya gini Mas Matias, sering-seringlah mengingat Allah dimanapun Mas Matias berada. Apapun yang Mas Matias mau kerjakan, ingatlah Allah. Maksudnya apa? Kalau saya melakukan ini, saya dapat keberkahan nggak ya? Kalau saya kayak gini, Allah marah nggak ya sama saya? Jadi bukan untuk menyenangkan manusia akhirnya, tapi kita menyenangkan Allah niatnya. Itu yang pertama Mas Matias. Yang kedua adalah jangan pernah jauh-jauh dari saudara-saudara kita sesama muslim yang punya frekuensi untuk ngobrolin agama, ngobrolin tentang Islam, ngobrolin tentang siroh, apapun yang apa ya istilahnya yang dibahas itu adalah agama. Jangan jauh-jauh. Kalau jauh, apa ya istilahnya, takut serigala itu gampang menerkam domba yang tersesat dari kawanannya. Oh gitu ya Ustadz. Iya, jadi itu tips dari beliau seperti itu. Dan akhirnya saya menyadari bahwa hampir setiap ulama memesan hal yang sama. Jangan jauh-jauh dari taklim, jangan jauh-jauh dari komunitas yang frekuensinya sama, untuk memperjuangkan agama Allah, berdakwah di atas jalan Allah, dan juga saling mengingatkan. Karena kalau kita lagi ada di komunitas, akan sangat sungkan pada saat kita mendengar adzan dan tidak bersegera. Kalau kita lagi sendirian mungkin bisa terjadi, karena itulah fungsi dari komunitas, untuk saling mengingatkan. Karena menurut saya sahabat itu bukan orang yang ada pada saat senang. Sahabat itu adalah orang yang ada dimanapun pada saat kita lagi merasakan apapun dan mengingatkan kita ke jalan Allah. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa, bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu? Ya karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun
Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.